Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawati Via Dolorosa, calon guru penggerak Angkatan 6. Kali ini saya akan menjelaskan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran ini tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam pendidikan perlu adanya perubahan. Dalam melakukan perubahan harus dilihat dari kodrat keadaan yang terbagi menjadi kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk, di mana lingkungan anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Sehingga pendidik harus mampu mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid pada zaman dahulu. Zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara pendidik menuntun para peserta didik. Sebagai pendidik, dalam melakukan pembelajaran harus berpusat terhadap peserta didik. Pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik, kondisi, dan kemampuan peserta didik. Pendidik harus mampu menuntun anak dalam bersikap untuk membentuk budi pekerti anak. Sehingga di sekolah perlu adanya pembiasaan budaya berinteraksi dengan menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dalam kegiatan belajar mengajar, pendidik dapat membuat rencana pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal peserta didik. Pendidik mampu membuat media secara kreatif yang disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Media pembelajaran digunakan untuk mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan oleh pendidik. Pendidik memotivasi, menuntun, dan mengarahkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Di lingkungan sekolah, pendidik juga perlu melestarikan budaya, yaitu dengan cara mengenalkan permainan tradisional yang saat ini tidak lagi dilakukan oleh anak-anak, karena anak-anak lebih suka untuk bermain gadget, sehingga guru atau pendidik perlu memberikan permainan tradisional. Dengan permainan tradisional, peserta didik memiliki karakter gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Mengapa kita perlu menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan pembelajaran di sekolah? Karena setiap peserta didik memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Tingkat pemahaman dan pola pikir peserta didik juga berbeda. Pada era globalisasi saat ini, budaya mulai ditinggalkan, sehingga pendidik harus melestarikan budaya lokal yang ada. Untuk itu, dalam pembelajaran, pendidik harus mampu menciptakan pembelajaran yang menarik, kreatif, dan menggunakan media yang tepat untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, serta menerapkan sikap budi pekerti di lingkungan sekolah melalui budaya berinteraksi dan bermain permainan tradisional. Dalam proses belajar mengajar, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Sehingga pendidik harus mampu membuat media pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Tingkat kemampuan peserta didik A tentu berbeda dengan peserta didik B, maka hendaknya pendidik harus memberikan media yang tepat
dan berbeda pula dalam meningkatkan kemampuan peserta didik. Dengan menggunakan media pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan karakteristik peserta didik, menerapkan budaya berinteraksi 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun, serta menerapkan permainan tradisional yang ada di sekolah, maka dapat memotivasi siswa dalam belajar, meningkatkan kemampuan belajar peserta didik, proses pembelajaran lebih jelas dan menarik, proses pembelajaran lebih interaktif, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, merubah peran guru menjadi lebih positif dan produktif, dan membentuk siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hasil yang kita dapat pasti memiliki beberapa tantangan dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam pembelajaran di sekolah. Tantangannya yaitu pendidik harus kreatif dan inovatif dalam menciptakan atau menggunakan media pembelajaran untuk menyampaikan materi yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan, karakteristik, dan kondisi peserta didik. Pendidik harus terus belajar dalam melakukan perubahan untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih baik. Dalam penerapan budaya interaksi, perlu pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga peserta didik itu sendiri. Nah, bagaimana solusinya? Sekolah harus memiliki rencana dan program yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang akan disusun. Kemudian harus dikomunikasikan di antara warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, karyawan, dan semuanya, serta melibatkan orang tua, wali murid, peserta didik. Untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, pendidik harus bekerja sama dengan semua warga sekolah, termasuk orang tua peserta didik. Komunikasi dengan warga sekolah dan orang tua peserta didik merupakan faktor penting untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan di sekolah. Kerjasama ini diperlukan agar keterlibatan orang tua dalam pembelajaran di rumah. Orang tua dapat mengetahui tingkat kemampuan anaknya dan dapat membimbing serta mendampingi anaknya di rumah. Manfaat kerjasama antara guru dengan orang tua peserta didik dapat saling memahami, mengenal, menghormati, serta dapat mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Demikian penjelasan saya mengenai penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam kegiatan pembelajaran di lingkungan sekolah. Salam guru penggerak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.